Jarak 2,33 km, 20 menit. Nih. Detak jantung 92. 2,33 km. 47 menit ya waktu. Maaf kalau ini beda dengan Anda. Maaf kalau ini beda dengan motivator yang lain. Ya. Itu adalah ilusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waktu tempat saya. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmaninya maupun jiwaninya. Oke, tadi saya jalan kaki lumayan 2,33 km ya tadi yang ada di ini tuh. Jaraknya 2,33 km, waktu 47 menit. Ini kalau ukuran orang atau anak muda, ini waktu yang sangat lama sekali. Tetapi bagi saya yang sudah umur, bahkan masih dalam terapi lepas dari anxiety disorder, jarak segitu dengan waktu segitu ya luar biasa. 1 kilometer itu jauh loh ya, jauh bagi kita yang derita anxiety disorder itu. Nah, sekarang pembahasan saya adalah masalah goyang. Bukan mobil goyang ya. Bukan kasur goyang, bukan, tetapi sensasi goyang. Kemarin kan saya bahas serasa mau ambruk, sekarang goyang. Nah, gini, sensasi goyang ini biasanya itu pada tempat tertentu juga sebenarnya, atau dalam kondisi tertentu. Itu saat kita sudah mengalami anxiety disorder, mungkin sudah ukuran tahunan. Tapi kalau baru alami anxiety disorder, rasa goyang ini ya terus menerus ya. Ya sama aja dengan sempoyongan lah saya kira. Tapi ini lebih ke goyang, tapi ya seakan-akan mau jatuh. Ya pokoknya Anda tahu lah itu. Biasanya di sini diawali dengan kalau kita misalkan duduk ya, duduk di kursi, terutama ini di kursi. Ingat ya, ingat ini yang sudah lama alami, yang ukuran tahunan. Goyang ini ada kalanya di tempat dan situasi tertentu. Lain halnya kalau kita itu alami ini baru-baru saja, ya terasa goyang itu ya. Saat duduk di kursi. Nah, saat kita, mungkin Anda nanti, oh iya ya, saya juga pernah kok begini. Ini, saat kita misalnya duduk ya, duduk, terus terasa ada seperti goyang atau gempa gitu. Kita biasanya berpikir begini, ini kursinya yang goyang atau sayanya ini yang goyang. Nah, saya yakin Anda juga begitu. Terus bagaimana kita mengantisipasi atau meminimalisir rasa ketakutan itu saat goyangan itu terjadi? Begini, saya dulu saat duduk di kursi terasa goyang, saya anggap kursinya yang goyang ya. Dulu pertama-tama alami itu ya, kursi sampai saya goyang-goyang, ini kursinya goyang atau saya yang goyang sih begitu, padahal kursinya itu kokoh. Dan saya beranggapan, ini beranggapan dalam pikiran loh, bukan kenyataan, beranggapan dalam angan-angan.
alah kursinya ini yang goyang, padahal tidak. Untuk memastikan atau untuk meyakinkan ataupun untuk mensugestikan saya ini, supaya saya nggak tersugesti, oh saya yang goyang begitu, ah kursinya goyang begitu. Terus selanjutnya Anda pindah saja, jangan duduk di kursi itu, gitu ya. Terus saat duduk di kursi, jangan Anda main HP itu terlalu lama. Ini tok, komen ini, ada lihat ini, nanti ada gini, itu saya yakin ya. Selanjutnya kalau Anda dalam keadaan duduk itu, jangan toleh ke belakang gini terus begini, nanti pasti begitu. Itu saya yakin. Penyebabnya apa itu saya nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau dari segi medis itu, ini menurut saya, dari analisa saya, maaf kalau ini beda dengan Anda, maaf kalau ini beda dengan motivator yang lain ya. Itu adalah ilusi kita ya, ilusi kita. Kok bisa Pak begini? Saya pernah ke Aceh naik kapal laut, kapal perang, kapalnya TNI Angkatan Laut, berlayar selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu ya ada goyangan di laut, namanya di laut ya bergoyang. Lain halnya kalau mobil goyang, di laut itu bergoyang selama 2 minggu. Di laut pakai kapal laut kan nggak terasa goyangannya Pak. Ya itu kalau kapal pesiar ya yang besar. Kalau kapal perang ada, seperti Teluk Tomini, Teluk Makassar, Tanjung Kambani. Nah itu goyang terasa. Dan setelah turun dari kapal di pelabuhan, goyangannya masih terasa loh. Hah? Itu bentuk apa? Ilusi dan dari trauma. Itu ya, menurut saya. Terus goyangan ini terjadi di mana lagi? Di kloset. Bagi Anda yang klosetnya jongkok ya, ataupun duduk, pasti juga merasakan ini. Terutama ini saya kan klosetnya kan kloset duduk, modern sedikit lah. Masa BAB harus jongkok, duduk sambil baca. Nah itu terasa sekali. Sampai saya itu memegang dinding gini. Saya pegang ini, waduh, jangan-jangan pingsan nih, jangan jatuh itu. Ya. Nah, bagaimana mengatasi ini? Tentunya sama dengan mengatasi yang duduk di kursi tadi. Loh Pak, klosetnya kan itu kalau kita memastikan kalau itu klosetnya, nggak mungkin Pak, klosetnya itu kokoh, nggak mungkin klosetnya goyang. Nah, ya begini saja, saya bodoh-bodohan begini. Oh mungkin saya kalau tarik napas gini kan pantat saya mengembang. Itu mungkin karena pas saat saya narik napas, pantat saya mengembang sedikit, terus terasa goyang. Itu betul saya itu. Itu terus yang selanjutnya, yang ketiga, saat kita kencing. Bagi yang laki-laki, karena laki-laki kencingnya berdiri. Oh, apalagi kencing sambil ngelihat air kencingnya itu. Kalau laki-laki itu kalau kencing kan dipegangi. Cos, lihat air kencing merunduk ya, pastinya ada rasa kayak begitu. Apalagi kalau lihat kencingnya ada busanya, weh, tambah goyangannya. Ya, saat kencing, bahkan saat mandi, saat di kamar mandi juga. Nah itu. Terus yang selanjutnya saat berdiri. Nah ini sangat mendominasi kalau saat berdiri. Padahal kita itu berdiri, tidak gempa, tanah ini tidak gerak, kok bisa kayak sek gitu ya. Anggap saja
yaitu rasa traumatik kita yang dulu-dulu sering alami sempoyongan kelingan itu. Anggap saja itu ilusi, ya. Karena saat berdiri mungkin kalau kita menoleh terlalu cepat atau kita berdiri menghadap ke bawah gini terus gini, itu goyangnya itu makin terasa. Jadi kalau misalkan kita sudah kuat berdiri, saya kan alhamdulillah sudah agak kuat, walaupun kadang saat berdiri itu masih ada rasa itu. Ya saya harus memandangnya lurus saja. Saat ada goyangan, saya lihat pohon yang hijau-hijau, saya alihkan, tapi pergerakan kepala kita itu jangan cepat gitu. Intinya kalau kita masih merasakan ada goyangan, bukan digoyang ya, bukan digoyang suami atau istri kita. Ada goyang. Pokoknya kita kalau menggerakkan kepala itu jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat gitu. Kalau kita mengalihkan pandangan itu jangan cepat-cepat, lambat saja atau Anda cukup melirik gitu ya. Pokoknya kalau Anda sering menggerakkan kepala secara cepat gini, Anda masih saja merasakan itu. Nanti akan saya kasih solusinya secara menyeluruh ya, untuk mengurangi hal tersebut. Saya bisa ngomong gini, saya pernah hilang total dari ini ya, hilang total dari ini walaupun saya kambuh ya nggak apa-apa. Saya kan menularkan ilmu saya yang dulu. Terus selanjutnya saat apa lagi ya, jalan kaki itu sudah pasti. Kalau jalan kaki itu saya yakin semua itu terasa goyang. Nah, anggap saja itu adalah sebuah ilusi. Ilusi itu ilusi ya. Kalau kita pikiran kita itu banyak ilusi, maka akan terjadi disfungsi hormon dan organ itu. Maka ketegangan saraf kita sudah pasti itu, karena ketegangan saraf saya yakin ya berdampak pada keadaan kita. Apalagi kalau kita disfungsi hormon yang menghasilkan kita bahagia, yang membuat kita rileks, itu ya berkurang ya. Makanya kadang psikiater memberikan obat untuk membantu itu, misalkan alprazolam ya, itu saat-saat tertentu yang membuat kita itu terasa bergoyang. Goyangan ini lebih dahsyat lagi, atau bukan goyangan saja, sensasi ini lebih dahsyat lagi kalau menjelang malam, sore hari seperti ini kan sore hari. Nah, itu lebih mendominasi itu. Nah, sekarang bagaimana saya dulu itu menghilangkan goyangan tersebut? Ada yang namanya pelenturan saraf ya, mengurangi ketegangan saraf. Bagaimana caranya? Gini. Sebaliknya begini, sebaliknya. Nah, itu Anda latih terus biar saraf yang ada di leher ini bisa lentur sehingga peredaran darah itu lancar. Ya, tadi saya jalan itu detak jantung saya paling tinggi itu 115 saat saya jalan kaki. Terus kadar oksigen 97. Tapi kalau istirahat kadar oksigennya dalam darah itu bisa 99 gitu ya. Jadi pokoknya begini saja, yakinkan bahwa yang kita rasakan itu adalah sebuah ilusi. Ilusi ini datangnya dari mana sih Pak? Ilusi itu datangnya ya dari rasa traumatis kita, itu menurut saya gitu. Kita sering merasakan takut sehingga ketakutan kita itu akan menimbulkan sebuah ilusi. Sekarang begini ya, udah nanti solusinya
Makanya tonton video ini sampai selesai. Untuk solusinya yang lain, tadi pelenturan saraf, nanti ada yang lain. Nah, sekarang begini. Ini logika. Logika. Saat kita takut, selalu takut, ilusi itu pasti akan terbentuk. Contohnya, kita mau pergi ke suatu tempat, kita sudah tahu atau dikasih tahu orang kalau tempat itu angker, ya, otomatis kita merasa takut. Wah, tempatnya kok angker ya, wah kok begini. Nah, itu sudah ada rasa ketakutan. Saat Anda menuju ke sana, pasti banyak hambatan. Misalkan ada batu bata yang warna atau batako warna putih di pinggir jalan. Karena kita melangkah sudah membawa rasa takut, maka bisa saja batako warna putih itu kita melihatnya seperti kita melihat pocong, kuntilanak dan sebagainya. Nah, itu ilusi. Ilusi dari pandangan kita yang disebabkan ketakutan kita. Tuh. Terus ada lagi, misalkan ada angin, itu kita kira mungkin, wah, ini makhluk halus akan datang. Terus mungkin pohon yang goyang lagi. Pohon yang bergoyang-goyang ini kita melihat seperti ada kuntilanak yang sedang memanjat pohon. Nah, itu banyak ketakutan yang menimbulkan ilusi. Itu banyak sekali ilusi yang datang itu. Mungkin kita merinding, ya, bulu kuduk berdiri, ya, itu disebabkan rasa ketakutan kita. Timbullah ilusi-ilusi itu. Itu logikanya. Oke, tadi udah nyampe ke pelenturan saraf. Ya, setelah kita melakukan pelenturan saraf, nah, kita lakukan teknik olah nafas, teknik pernapasan. Begitu. Teknik pernapasan ini juga berfungsi untuk menstabilkan atau menormalkan detak jantung kita. Saya jam tangan ini, ya, kalau misalkan saya lagi capek, itu ada pemberitahuan berdiri dan bergerak, gitu. Saya pernah mengukur kadar oksigen darah saya itu 95. Duh. Terus saya pakai teknik pernapasan. Akhirnya oksigen dalam darah saya bertambah menjadi 99, ya, kadang 98, 99. Itu normal. Teknik pernapasan yang benar itu bagaimana? Ilmu teknik pernapasan itu sebenarnya tidak ada patokan khusus atau kamus-kamus khusus. Teknik pernapasan itu yang penting kita menghirup oksigen dalam, kita tahan, kita keluarkan. Begitu. Itu terus lakukan teknik pernapasan. Itu bisa mengurangi goyangan-goyangan tersebut. Terus yang selanjutnya, Anda kalau tidur jangan sampai tengkurap, ya. Kalau bisa, ya harus bisa miring. Entah mau miring kanan, mau miring kiri, gaya miring. Ya, miring kanan, miring kiri, dan telentang. Nah, ini bagaimana bantal kita itu. Gini, ya, kalau kita lagi nyantai tiduran, usahakan bantal itu lebih tinggi. Bantal itu lebih tinggi. Tapi saat kita sudah tidur, sudah memutuskan untuk tidur, kalau bisa bantalnya rendah saja. Tuh. Bagaimana nanti asam lambung saya? Itu, Pak, kalau tidur enggak ke arah situ, kecuali kalau habis makan. Gitu. Makanya kalau orang habis makan itu nggak boleh telentang lurus begitu atau miring, nggak boleh, karena asam lambung bisa naik.
Ya, bukan nggak boleh tidur, boleh tidur asal tidurnya duduk gitu. Terus Anda sering meditasi ya, meditasi, dengarkan audio relaksasi pakai headset gitu. Selanjutnya, ini cara yang paling ampuh, yang terakhir ini paling ampuh untuk mengatasi goyangan. Apa itu, Pak? Jalan kaki. Nah, kok bisa? Ya, saya sudah membuktikan sendiri. Jalan kaki itu tujuannya banyak. Yang pertama melatih, yaitu apa namanya ya, supaya menjaga kebugaran tubuh kita. Terus seumuran kita memang olahraganya jalan kaki. Terus melatih keseimbangan. Nah, ini yang penting. Jalan kaki itu melatih juga keseimbangan kita. Begitu. Enggak, Pak, saya jalan malah goyang. Iya, saya paham. Tapi itu melatih keseimbangan sebenarnya. Kalau kita lakukan terus-menerus. Kalau kita lakukan hanya separuh-separuh, ya nggak bisa. Semua itu harus continue, terus-menerus. Gitu. Nggak boleh bosan. Ya, saya itu sekarang jalan kaki rutinitas. Sampai beli sepatu hiking ini. Sampai saya itu muncak gunung. Walaupun saya itu masih terapi untuk bangkit dari anxiety disorder, saya itu sampai pengen naik gunung gitu. Itu. Dan yang terakhir ini ya, ini penting sekali tentang sirkulasi oksigen di otak kita dan di darah kita. Nah, jangan sampai darah kita kadar oksigennya itu berkurang atau di bawah 95. Kalau bisa pertahankan 98 sampai 99. Karena kadar oksigen di otak maupun di darah kalau berkurang tentunya mengganggu metabolisme, mengganggu sirkulasi. Itu saya yakin gitu. Kalau Anda beli jam tangan ini ya, jam tangan smartwatch smartwatch, nanti akan terkontrol terus dari tekanan darah. Kalau jam tangannya yang agak-agak bermerek loh ya, kok gede aku bisa mengontrol kesehatan Anda dari detak jantung. Detak jantung ini secara otomatis akan dipantau terus oleh jam tangan ini. Terus oksigen dalam darah nanti Anda bisa cek. Selanjutnya apa namanya ya, tingkat kesetresan, tensi, banyak sekali. Nah, nih Neo GPS, jam tangan dari City Jungle Neo GPS. Promosi Bapak nih. Ya, wajar, saya sudah ini bukan mengobati ya. Ini bukan mengobati tapi mengontrol kondisi kita. Kalau saya ditawarin untuk jualan jamu apa yang menyembuhkan anxiety, saya nggak mau. Gitu. Ini kira-kira nanti di deskripsi muncul nggak ini ya? Oke kawan, itu saja ya, cara yang ampuh, ujung-ujungnya jalan kaki. Nah, kalau masih minum obat mungkin alprazolam, ya sudah diminum. Saya nggak melarang, saya nggak menakut-nakuti Anda. Dan jangan lupa konsumsi vitamin B kompleks itu. Oke, saya tak mandi dulu, nanti akan goyang saya. Salam sehat dari Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.